Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Hadijah, NIM 170301236 dari kelas Manajemen B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang sedang saya jalankan. Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan dampak pada seluruh lapisan masyarakat untuk merubah gaya hidup mereka menjadi serba praktis. Contohnya yakni sebagian masyarakat lebih mempercayakan jasa laundry untuk urusan pencucian pakaian mereka. Walaupun mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, mereka tidak dipusingkan lagi dengan masalah pakaian kotor yang menumpuk. Mencuci baju merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setiap harinya. Kebutuhan jasa laundry saat ini di Gresik sangat besar, mengingat Gresik merupakan kota industri yang penuh dengan pekerja dari berbagai daerah. Seiring dengan keterbatasan waktu yang mereka miliki, meningkatkan permintaan yang bersifat praktis dan efisien akan waktu dan biaya, sehingga menjadikan usaha jasa laundry ini menjadi solusi bagi mereka yang memiliki kesibukan di luar rumah tetapi tidak terbebani dengan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Saat ini, usaha di bidang jasa laundry sedang mengalami penurunan karena banyak berdiri jasa laundry yang sejenis dan kurang berkembangnya inovasi. Melihat prospek yang bagus dari Manyar Laundry, karena mereka memiliki tempat yang sangat strategis, mendorong saya untuk berusaha menginovasi jasa laundry ini dengan menerapkan sistem antar jemput atau yang biasa kita kenal dengan pick up and delivery service. Kemudian, pembayaran dapat dilakukan menggunakan sistem non-tunai seperti menggunakan OVO, GoPay, maupun ShopeePay. Serta konsumen dapat memilih deterjen dan pewangi pakaiannya sesuai dengan selera. Sistem tersebut merupakan bentuk pelayanan yang dapat memanjakan pelanggan dan mencegah penyebaran virus COVID-19, sehingga dapat menambah nilai lebih dari jasa Manyar Laundry. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi konsumen yang mempunyai kesibukan yang tidak memiliki waktu untuk pergi langsung ke toko laundry. Apalagi di zaman milenial, semua ingin diperlakukan seperti raja dan ratu yang dilayani dengan baik. Kami yakin inovasi akan bermanfaat untuk perbaikan menuju ke arah yang lebih baik guna peningkatan mutu usaha. Dampak sosial dan ekonomi dari usaha laundry ini yakni yang pertama, akan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap usaha jasa laundry Manyar ini. Yang kedua, konsumen bisa memilih jenis laundry yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang terjangkau. Yang ketiga, dapat menjaring pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang keempat, dapat mengembangkan mutu dan kualitas Manyar Laundry. Perencanaan bisnis yang pertama, strategi produksi. Manyar Laundry menghabiskan biaya tetap per tahun sebesar 18.620. Kemudian menghabiskan biaya variabel per tahun sebesar 54.310. Rincian ada sebagai berikut, sehingga menghabiskan total biaya 1 tahun sebesar 72.930.000. Yang kedua, strategi permodalan. Modal yang digunakan untuk membangun bisnis Manyar Laundry ini berasal dari pemilik laundry sendiri. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan dalam usaha Manyar Laundry ini menggunakan analisis marketing mix atau bauran pemasaran yang mengenai kebijakan tempat, produk, harga, serta promosi. Yang pertama adalah produk. Manyar Laundry merupakan salah satu penyedia jasa pencucian pakaian yang menggunakan bahan dasar pencuci yang berkualitas, lalu pengerjaannya yang tepat waktu sehingga meminimalisir keluhan dari konsumen. Yang kedua, tempat. Manyar Laundry bertempat di Jalan Kiai Sahlan 1. Lokasi ini sangat strategis karena letak yang mudah dijangkau, yaitu dekat dengan jalan raya dan sangat dekat dengan kos-kosan pegawai dan pondok. Terlebih usaha ini dapat pick up and delivery order, sehingga memudahkan pelanggan yang enggan datang langsung ke toko kami. Yang ketiga, harga. Penentuan harga disesuaikan dengan rata-rata bahan dasar pencuci yang dihabiskan. Untuk rencana kenaikan harga akan disesuaikan dengan perkembangan rata-rata penghasilan masyarakat dan bahan dasar pencuci yang otomatis akan ikut naik. Akan tetapi, konsumen tidak perlu khawatir, kenaikan bahan dasar produk tidak akan signifikan dalam waktu yang dekat.
yang artinya masih bisa bertahan dalam penentuan harga yang sekarang dalam jangka waktu yang akan panjang. Adapun keputusan yang kami ambil terhadap harga jual dari jasa Manyar Laundry adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah promosi. Strategi pemasaran yang paling tepat di tengah pandemi COVID-19 yakni memanfaatkan jejaring sosial seperti mengiklankan pada Facebook maupun Instagram serta menawarkan paket-paket menarik yang berbeda dari laundry-laundry yang lain seperti 5 kali cuci gratis 2 kg. Namun Manyar Laundry tetap menggunakan pamflet serta banner yang ditempel pada papan-papan pengumuman. Potensi keberlanjutan. Pada tahun kedua, Manyar Laundry hanya memiliki lokasi di Jalan Kiai Sahlan. Diharapkan pada tahun keempat akan membuka cabang di Gresik Kota Baru. Dan pada tahun ketujuh, Manyar Laundry akan membuka cabang di Jalan Dr. Sutomo Gresik. Kemudian pada tahun ke-12, Manyar Laundry akan membuka cabang di Surabaya. Perencanaan keuangan. Yang pertama, asumsi pendapatan. Manyar Laundry akan buka selama 12 jam per hari, dimulai dari jam 8 hingga jam 8 malam. Pendapatan harian mencapai total 254.000, kemudian pendapatan mingguan mencapai 1.778.000, pendapatan bulanan mencapai 7.112.000, dan pendapatan tahunan akan mencapai 85.344.000. Asumsi laba usaha per tahun. Untuk menghitung laba usaha, rumusnya adalah total pendapatan dikurangi total biaya. Maka diketahui total pendapatan sebesar 85.334.000 dikurangi total pengeluaran sebesar 72.938.000, sehingga laba usaha diperkirakan mencapai 12.404.000. Payback period. Investasi dikatakan layak apabila waktu pengembalian lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Berikut adalah hitungan payback period. Jadi, payback period dapat dicapai dalam waktu 2 bulan lebih 13 hari. Karena kurang dari waktu pengembalian yang diperkirakan yaitu 5 bulan, maka investasi ini dapat dikatakan layak. R atau C ratio. Untuk mengetahui layak tidaknya sebuah usaha, dibutuhkan perhitungan R atau C ratio. R atau C ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus total pendapatan dibagi dengan total biaya. Maka diketahui total pendapatan sebesar 85.334.000 dibagi dengan 72.930.000, maka menghasilkan 1,2. Berdasarkan hasil analisa biaya di atas, dapat dilihat bahwa usaha yang dipilih layak untuk dijalankan dan dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar lagi. Dikarenakan pelaku usaha dapat meraup keuntungan yang menjanjikan dari usaha tersebut karena R atau rasio lebih dari 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.